teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini, kami akan membahas tentang dampak sosial informatika. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok 3. Apa sih definisi etika pada TIK? Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengolah data supaya dapat diterima oleh orang lain. Apa aja sih etika dalam penggunaan teknologi? Yang pertama, memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal. Yang ketiga, tidak membocorkan informasi orang lain. Yang keempat, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain. Yang kelima, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar legal. Yang keenam, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. Yang ketujuh, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta karya orang lain. Yang kedelapan, setiap kali mencari referensi, selalu sertakan sumber supaya terhindar dari prasangka plagiatisme. Yang kesembilan, memperhatikan tata krama dalam menghubungi orang lain. Yang kesepuluh, mengunjungi laman-laman resmi meskipun berbayar. Itu adalah etika dalam penggunaan teknologi. Mari kita patuhi etika tersebut. TIK tentunya memiliki manfaat. Apa aja sih manfaat TIK dalam kehidupan seseorang? Di era sekarang, pemanfaatan TIK tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang. Semua orang menggunakan perkembangan TIK sesuai kebutuhan mereka. Pemanfaatan TIK dalam keseharian contohnya, seseorang dari pedesaan yang menghubungi kerabat melalui telepon seluler dalam pengertian sebagai wahana komunikasi yang berupa telepon seluler. TIK tidak hanya menjadi dominasi masyarakat perkotaan saja, tetapi sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan. Semakin berkembangnya teknologi TIK bukan hanya melalui sebatas komputer dan internet. Contoh pemanfaatan TIK bagi seorang pelajar. Melalui perkembangan TIK, mereka bisa saling berbagi pengalaman, memudahkan untuk mencari referensi dalam belajar dan pengerjaan tugas, serta berdiskusi bersama tanpa harus mempermasalahkan jarak. Materi berikutnya yaitu dasar aturan penggunaan teknologi. Dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis elektronik diperlukan beberapa aturan. Aturan-aturan dalam menggunakan informasi diatur tertulis secara hukum yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE mengatur beberapa hal meliputi 1. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. 2. Tanda tangan elektronik. 3. Penyelenggaraan sertifikat elektronik. 4. Penyelenggaraan sistem elektronik. 5. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi atau cybercrime antara lain yaitu 1. Konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, pencemaran nama. 2. Baik gangguan terhadap data atau data interference. 3. Gangguan terhadap sistem atau sistem interference. Dan 4. Penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse. Tentunya, TIK mempunyai dampak positif. Yuk kita lihat apa aja sih dampak positif TIK. 1. Meningkatkan interaksi pengguna. Media sosial juga memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berkenalan dengan orang baru. Media sosial juga telah berperan menjadi tempat berbagi pengalaman, informasi, ataupun ilmu pada bidang tertentu melalui media sosial. Selain media sosial, aplikasi lain banyak berperan sebagai media interaksi pengguna teknologi adalah pengiriman pesan, WhatsApp, dan Telegram. 2. Perubahan cara hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan teknologi membuat perubahan dalam cara manusia hidup. Di antaranya, A. Kerja rumah, B. Belanja online, C. Kemudahan melalui usaha, dan D. Perubahan jenis pekerjaan. 3. Perubahan cara kerja. Salah satu contoh dampak teknologi informatika yang mengubah bagaimana cara kerja manusia adalah proses pembedahan jarak jauh. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat menghubungkan berbagai mesin dengan sebuah komputer dan teknologi 5G, membuat proses pengiriman data dan perintah melalui internet menjadi lebih cepat dan tanpa delay. Di sisi lain, TIK juga mempunyai dampak negatif. 1. Penyebaran hoaks.
Hoak didefinisikan sebagai rencana menipu orang lain dengan cara memberikan berita yang tidak benar. Hoak seringkali diproduksi dan disebar dengan berbagai alasan, baik alasan politik, ekonomi, popularitas, maupun hanya sekedar iseng belaka. 2. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian banyak dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian tersebut dapat ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, penjabat negara maupun suku, agama, ras dan antar golongan atau sara tertentu. Yang ketiga, berbagai konten negatif lainnya. Banyak bentuk konten negatif lain yang sering disebarkan melalui media sosial atau aplikasi internet lainnya seperti pornografi anak, perjudian, penghinaan atau fitnah, atau pencemaran nama baik, pengancaman atau pemerasan, dan konten berbau terorisme radikalisme. Materi selanjutnya ada penerapan TIK. 1. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk pembelajaran secara elektronik atau dikenal sebagai e-learning. Dengan e-learning, peserta ajar tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. E-learning juga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. 2. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Sistem berbasis kartu cerdas atau smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya, bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet. Lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web. Pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. 4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan para pengusaha. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. 5. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau website atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Maka, dengan adanya e-commerce, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus pergi jauh ke toko yang menjual barang yang diinginkannya. 6. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi diterapkan melalui adanya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Itulah materi tentang dampak-dampak sosial informatika yang meliputi dari etika, dasar, manfaat, dan juga penerapan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video kami.